Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Anyway teman-teman, I feel so happy karena finally agak lebih di atas. Iya, subscribers kita sudah mencapai 50.000. Thank you so much buat teman-teman yang udah selalu support channel ini dengan berikan likes buttonnya dan juga subscribe channel ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan saya akan selalu bisa memberikan konten yang terbaik dan juga analisis untuk kondisi market cryptocurrency dengan lebih baik lagi. Anyway teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi Ethereum. Dan kita akan coba cek sedikit analisis yang sebelumnya kita sempat bikin teman-teman di video terakhir ya, di kisaran tanggal 7 hari lalu lah ya, atau seminggu yang lalu. Pas banget kan, udah seminggu. Jadi kita lihat waktu lalu kita udah sempat discuss soal Ethereum. Memang kita ngelihat ada potensi dia ter-rebound, karena balik lagi waktu itu kita udah bahas teman-teman ya, bahwa pertama kali dalam sejarah Ethereum menunjukkan kondisi yang berpotensi bottom ya, lebih kurangnya seperti itu. Dan yuk kita discuss teman-teman. Nah sebenarnya waktu lalu kita udah bahas, yang bikin saya cukup confident adalah for the first time kita ngelihat Ethereum itu mencapai level yang very extremely oversold buat MACD-nya teman-teman, atau Moving Average Convergence Divergence. Jadi sebenarnya kalau misalnya kondisi kayak gini sudah terjadi, apa sih yang bisa terjadi pada kondisi Ethereum? Ya sebenarnya balik lagi teman-teman, seperti yang kita bahas waktu lalu, bahwa sebenarnya ini secara sederhana kita bisa menilai dia menunjukkan adanya potensi bottom atau yang very extremely oversold. Jadi kayak aksi jual yang dilakukan oleh para whales itu sudah terlalu signifikan dan sudah terlalu agresif, sehingga harusnya soon or later kita bisa ngelihat market Ethereum ini ter-rebound. Dan waktu lalu kita sempat discuss terkait dengan berpotensi terbentuknya symmetrical triangle, dan seperti yang kita sudah sampaikan juga teman-teman, symmetrical triangle pattern itu sifatnya lebih ke bilateral pattern, which means depend dari kemanakah breakout itu terjadi, apakah dia breakout atau ke arah breakdown teman-teman ya. Intinya dia tembusnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas harusnya powernya itu lebih cenderung untuk penguatan. That's why waktu itu kita juga bahas, sebenarnya ekspektasi saya adalah kita hanya testing sekedar di kisaran exponential moving average 21-nya. Dan nyatanya teman-teman, kalau demikian ini yang terjadi pada pergerakan hari ini, akan sangat menarik sekali untuk Ethereum, dan kita bisa lihat Ethereum mungkin berpotensi untuk rebound dengan signifikan dan testing atas level bagian atas daripada si descending channel ini teman-teman, which means sebenarnya kalau misalnya kita bisa close back di atas Fibonacci 1,8 yang terakhir dan juga berhasil breakout dari si descending channel, harusnya teman-teman Ethereum akan punya potensi untuk ter-rebound yang lebih signifikan lagi. Balik lagi kita juga perlu lihat time frame weekly-nya, karena overall secara time frame weekly sendiri kita juga kita juga artinya berhasil untuk bisa close back di atas exponential moving average 55. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, jika demikian pekan ini, yang artinya sekitar berapa hari lagi ya? 2 hari 7 jam lagi bisa close kayak gini. Ini artinya kita membentuk yang namanya Three River Morning Star. Ini adalah kebalikan dari Three River Evening Star yang sudah kita discuss beberapa hari lalu. Tentunya Three River Evening Star itu terjadi pada kondisi, saya lupa teman-teman ya. Kayaknya kita terakhir bahas di Luna ya, kayaknya di Luna atau di FTM. Tapi salah satunya Bitcoin juga itu sempat terbentuk Three River Evening Star. Dan anyway, kalau misalnya kita ngebentuk Three River Morning Star, ini artinya harusnya lebih ke arah bullish reversal pattern teman-teman. Dan kalau misalkan kita bisa close, sebenarnya nggak harus fully candle yang merah itu dimakan sama yang candle hijau ya. Jadi dia kalau misalnya mau close back itu, sebentar saya cari contoh ya. Sebenarnya sih dia sekitar 60% aja. Nah ini ya, dia lebih kurangnya 60% aja di atas candle penurunan terakhirnya, itu udah oke banget. Jadi at least di atas 50% ya. Kalau kita lihat nih teman-teman, perhitungannya lebih kurang, kalian bisa ukur ya, mungkin ini di bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya kita bisa close back di atas ini dikit aja teman-teman, mungkin di kisaran di atas level $3.000, harusnya Ethereum punya peluang untuk mendapati yang namanya bullish reversal pattern ya. Balik lagi untuk time frame weekly sendiri, kalau kalian perhatikan ini kita pernah terbentuk yang namanya Three River Evening Star ya, atau sebaliknya maksudnya candlestick pattern yang terbalik ya, reversalnya daripada si Morning Star pattern. Itu menyebabkan Ethereum benar-benar ter-reject teman-teman ya. Sebelumnya bullish engulfing sempat
maybe bearish harami ya. Di sini sempat terbentuk bullish engulfing, and then kita ngelihat reversal terjadi, bullish engulfing, reversal terjadi ya. Dan mungkin ada beberapa contoh lagi yang bisa kita lihat ya, seperti ya I guess ini ya teman-teman, terbentuk three river evening star pattern and then confirmation sellers melanjutkan penurunan ya. Jadi sebenarnya lebih kurang yang namanya candlestick pattern itu based on pengalaman sih pribadi lebih powerful kalau misalnya kita bisa lihat di time frame yang lebih besar seperti weekly, maybe daily mungkin ya. Kalau weekly sih harusnya dia lebih powerful lagi, dan ini berarti kita perlu 2 hari, maksudnya dalam 2 hari 7 jam mendatang kita perlu ngelihat si Ethereum itu at least bisa close back di atas level $3.000. Itu untuk closing weekly harusnya bisa jadi pengaruh yang cukup penting, karena kalau misalnya dia bisa close di atas $3.000 teman-teman, itu berarti kita pada time frame daily-nya ada potensi berarti sudah breakout dari si trendline ini. Dan kalau misalnya demikian, seperti case-nya pada Bitcoin teman-teman, pembahasan kita terakhir kita bilang Bitcoin emang ada potensi karena balik lagi dia sudah menunjukkan adanya pelemahan momentum sellers dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. By the way, nanti Bitcoin akan saya update after this, dan ya tentunya teman-teman ditunggu ya. Nah kalau misalnya demikian kita lihat dia breakout, maka dari saya personally mungkin saya akan start untuk melakukan akumulasi lagi terhadap Ethereum. Balik lagi teman-teman, tujuannya ini untuk mid to long term ya. And this is not a financial advice, so make sure teman-teman jangan telan mentah-mentah apa informasi yang saya berikan. Make sure kalian tetap doing your own analysis before kalian decide ya. Balik lagi, yang cukup positifnya adalah dari segi MACD-nya kita sudah lihat dia terjadi bull cross, lalu kita juga di sini terlihat ya volume yang masuk itu cukup signifikan compare dengan sebelumnya yang sangat relatif kita bisa bilang ya korektif lah dibandingkan dengan pergerakan saat ini. Jadi saya rasa memang kita bisa melihat ada potensi reversal bisa terjadi terhadap si Ethereum teman-teman. Alright, itu dari segi time frame daily ya. Nah untuk time frame hourly-nya ini sebenarnya pembahasan kita terakhir terhenti pada descending channel atau terbentuknya descending broadening wedge pattern. Yang perlu teman-teman pahami adalah kita masih under pressure dari big fan zone sellers, which means even though kita saat ini sudah break dari Fibonacci 1,8%, still teman-teman kita perlu perhatikan bahwasanya kita masih memiliki potensi untuk terreject kembali pada level big fan zone yang terakhirnya, dan itu di kisaran $3.260. Which means sebenarnya kalau sampai ke level itu harusnya udah cukup positif bagi kita. Jadi kita tinggal lihat aja apakah Ethereum di sini bisa finish strong dan dia bisa breakout dari si big fan zone sellersnya dengan sangat signifikan. Itu yang cukup penting teman-teman. Nah, untuk pergerakannya, sebenarnya pada time frame hourly kita kemarin menyadari terbentuknya yang namanya inverse V formation. V formation dan dilanjut dengan sideways, which means ini sebenarnya adalah merupakan konfirmasi atau potensi higher low untuk pergerakan Ethereum. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalian boleh saja consider ini juga sebagai potensi double bottom, which means kayak gini. Ini double bottom and then break dari neckline sambil membentuk V formation plus dia terjadi breakout. Ini sebenarnya untuk konfirmasi melakukan long. Dan kalau misalkan saat ini kita melihat dia berpotensi untuk rebound kembali signifikan, kalian bisa gunakan yang namanya Fibo eksternal juga untuk mengetahui potensi target yang paling reasonable untuk dicapai oleh si Ethereum. Dan itu berarti deket-deket area ini itu kita bisa expect ada potensi rejection terjadi teman-teman ya. Balik lagi, karena level ini merupakan level Fibonacci 161,8% eksternal dan juga merupakan golden ratio harusnya ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau ini break lagi gimana? Kalian boleh tambah level 200% beserta dengan 2618-nya, dan itu berarti di kisaran $3.200, which means melengkapi skenario kita untuk testing pada kisaran area big fan zone sellers. Alright, so I guess teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan daripada si Ethereum. Sebelumnya kita sempat mendapati fake out, but then ya kita mendapati konfirmasi yang lebih menarik lagi teman-teman, dan tampaknya kita bisa saja bergerak di dalam ascending channel. So do be careful teman-teman, karena kita melihat di sini ada potensi confluence of resistance. Anyway, kalau kita mendapatkan rejection, at least kita memang perlu ngelihat sellers kembali mempressure sebelum akhirnya kita mendapati konfirmasi higher low-nya, supaya kita bisa lebih confident bahwa Ethereum memang siap teman-teman. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. Once again, thank you very much for the 50,000 subscribers, to all my supporters. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. God bless everyone. Cheers and bye-bye.